Bapak. Malam. Perkenalkan, saya Dr. Herlin yang berjaga pada hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Dio. Bapak Dio. Boleh tahu usianya berapa Bapak Dio nih? 35 tahun. 35 tahun. Tinggalnya di mana Bapak? Di Jalan Jarak nomor 4. Jalan-jalan. Oke. Ada keluhan apa nih ke Bapak? Campur batuk seminggu. Batuk selama seminggu. Jadi saya kan agak sedikit bertanya-tanya, lebih banyak Bapak nih. Kira-kira gimana kronologis terjadi batuknya Bapak? Awalnya ya mungkin kurang tahu dari batuk makanan atau apa, tiba-tiba batuk gitu. Terus tapi nggak disertai dengan pilek apa-apa. Jadi batuk selama seminggu. Udah seminggu. Kira-kira batuknya Bapak ini kan batuk kering atau batuk berdahak? Udah. Batuk berdahak. Bisa dikira-kirakan misalnya satu hari ini ke segimana dahaknya? Mungkin setengah gelas atau 1 gelas atau kurang? Kira-kira mungkin bisa sekitar 3/4 gelas ya. 3/4 gelas dalam sehari nggih. Kalau boleh tahu warna dahaknya apa nih ke Bapak? Agak kekuningan. Agak kekuningan. Apakah berbau dahaknya Bapak? Enggak terlalu. Tidak terlalu berbau ya. Kira-kira ada faktor yang memperberat batuknya Bapak? Ketika Bapak ngapain gitu malah tambah batuk? Ketika beraktivitas. Ketika beraktivitas batuk. Kalau untuk memperingan batuknya apa yang Bapak lakukan? Duduk, tarik nafas, minum air. Oke. Ada keluhan tambahan lagi Bapak? Kematan. Kalau untuk riwayat sebelumnya, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami hal seperti ini? Dan Kalau dari keluarga Bapak sendiri, dari ibu atau Bapak mungkin ada yang pernah? kalau dari keluarga mungkin dari bapak. Oh, dari Bapak. Kalau kehidupan sehari-hari atau gaya hidup Bapak, apakah Bapak merokok atau gimana? Kalau merokok saya kan Terus kalau untuk makanannya apa terkontrol? Terkontrol cuman enggak terlalu. Ya Bapak, terima kasih. Jadi untuk menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Jadi pada pemeriksaan ini saya akan memeriksa bagian dinding dada belakang dan dinding dada depan. Jadi saya minta Bapak untuk melepaskan pakaian Bapak pada saat pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Bagus. Baik, jadi sembari Bapak melepaskan pakaian, saya akan bersiap-siap dan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu Bapak. Baik, Bapak bisa duduk, Bapak membelakangi saya, hadapnya ke sana. Baik, Bapak bisa duduk rileks. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau memperhatikan dinding dada Bapak dalam keadaan statis. Jadi setelah saya perhatikan bahwa dinding dada Bapak itu ada bercak-bercak kemerahan Bapak tetapi tidak ada massa dan juga tidak ada deformitas pada bentuknya. Kemudian saya akan memperhatikan dalam keadaan dinamis. Jadi saya minta Bapak untuk menarik nafas dalam Bapak tarik nafas Bapak, hembuskan. Baik, jadi setelah saya perhatikan bahwa pada dinding dada Bapak itu tidak ada keterlambatan gerak antara dinding dada bagian kanan dan kiri, tidak ada juga retraksi dan juga ketidaksimetrisan Bapak. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada beberapa titik di bagian dinding dada Bapak. Jadi kalau Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa bilang Saya mulai Bapak. Apakah nyeri Bapak? Nyeri Bapak? Apakah nyeri? Nyeri? Sedikit. Apakah nyeri? Baik Bapak, jadi setelah saya melakukan penekanan bahwa Bapak merasakan nyeri sedikit yaitu pada bekas merah-merah yang tadi Bapak selain dari tempat yang tadi itu Bapak tidak merasakan nyeri dan saya juga tidak merasakan adanya penambahan massa dan juga indikasi akan adanya patah tulang. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Jadi saya akan menempelkan telapak tangan saya pada daerah kosta 10. Nanti saya minta Bapak untuk menarik nafas dalam saat saya tempelkan tangan saya Bapak Tarik nafas Bapak, hembuskan.
Baik, setelah saya periksa pengembangan dinding dada bahwa tidak ada keterlambatan gerak antara yang satu dengan yang lain, jadi itu bergeraknya bersamaan, di mana hal itu bagus Bapak nggih. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil namanya Bapak. Jadi saya akan menempelkan lagi telapak tangan saya pada beberapa bagian di dinding dada bagian belakang Bapak, dan saya minta Bapak untuk menyebutkan 99 ketika saya tempelkan Bapak nggih. 99 99 99 99 99 99 99. 99. Baik Bapak, jadi dari pemeriksaan fremitus taktil bahwa saya mendengarkan getarannya itu lebih jelas di bagian kanan Bapaknya daripada di bagian kiri, dan juga di interskapula, di bagian di sini interskapula itu terdengar lebih jelas, dan dia mulai menghilang atau menurun itu pada bagian atas prekordium dan di bagian bawah diafragma Bapak. Jadi mana hal ini normal, tapi saya merasakan bahwa dia tuh lebih terdengar jelas pada bagian lapang di sebelah kanan Bapak. Kemudian saya akan melakukan perkusi, yaitu saya akan melakukan pengetukan pada beberapa titik di bagian dinding dada Bapak. Jadi ini mungkin agak sedikit tidak nyaman Bapak nggih, tapi Bapak bisa tetap relax maintain ketika saya ketuk itu untuk membandingkan suara antara bagian yang kanan dan bagian kiri, apakah ada perbedaan Bapak ya. Saya mulai Bapak ya. Baik Bapak, setelah saya melakukan pengetukan pada dinding dada Bapak bahwa suaranya itu terdengar sama yang kanan dan yang kiri, di mana hal itu masih normal atau bagus Bapak nggih. Kemudian saya akan melakukan pengecekan terhadap peranjakan diafragma. Jadi saya akan mengetuk di bagian dinding dada di bagian sebelah kanan itu ke arah inferior atau ke arah bawah sampai saya menemukan perubahan suaranya Bapak nggih. Saya mulai Bapak ya. Baik, setelah temukan perubahan suaranya, ini saya minta Bapak untuk menarik nafas dalam, tetapi ditahan terlebih dahulu Bapak nggih. Tarik nafas Bapak. Baik, bisa dihembuskan Bapak. Baik Bapak, jadi setelah saya kira-kirakan bahwa peranjakan diafragma Bapak itu sekitar 3 jari saya, di mana itu dalam sentimeter itu sekitar 5 sampai 6 cm Bapak nggih. Dan hal itu masih dalam rentangan normal, jadi hasilnya bagus. Kemudian saya akan melakukan auskultasi, yaitu untuk mendengarkan suara napas Bapak. Apakah ada suara napas tambahan yang terdengar dan bagaimana kira-kira intensitas atau frekuensi dari suara napas dasar Bapak. Jadi ketika saya tempelkan membran stetoskop pada titik-titik tertentu, saya harapkan Bapak tuh untuk bernafas dalam Bapaknya, langsung dihembuskan. Tarik nafas Bapak, hembuskan. Tarik nafas, 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 hembuskan Bapak. Tarik nafas, hembuskan. 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 Baik, terima kasih Bapak. Jadi ketika saya dengarkan di suara penapasan Bapak itu, suara
Napas dasarnya itu frekuensinya agak sedikit lebih cepat Bapak nggih. Kemudian pada suara nafas tambahan itu saya mendengar adanya suara nafas ronki. Jadi saya karena ada suara nafas tambahan, jadi saya akan melakukan pemeriksaan suara transmisi. Jadi saya akan melakukan juga di beberapa titik dan saya minta Bapak itu untuk mengucapkan 99, kemudian mengucapkan E dan membisikkan 99. Seperti itu Bapak ya. Baik, saya mulai dari sini Bapak. 99 E bisikkan 99. Baik, bisa dikatakan lagi Pak. 99 E dan bisikkan 99. 99 E 99 bisikkan. 99 E dan 99 bisikkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ketika saya dengarkan suara transmisi yaitu bronkofoni dengan mengucapkan 99, egofoni dengan Bapak mengucapkan E, dan juga whisper pectorilog ini mana Bapak itu membisikkan 99 itu semuanya normal Bapak nggih, tidak ada terjadinya kelainan. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan fisik dinding dada anterior atau dinding dada depan Bapak. Jadi saya harapkan Bapak untuk berbaring di bed Bapak nggih. Bapak bisa berbaring, berbaringnya rileks dengan posisi tangan abduksi atau menjauh di belakang tubuh. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada dinding dada Bapak. Jadi di sini saya akan memperhatikan apakah ada lesi, massa dan juga deformitas dalam keadaan rileks. Setelah itu saya minta Bapak untuk tarik nafas karena saya akan memperhatikan dalam keadaan dinamis. Tarik nafas yang dalam Bapak. Hembuskan. Tarik nafas dalam lagi sekali Bapak. Hembuskan. Baik, setelah saya perhatikan bahwa tidak ada keterlambatan gerak sama seperti yang dibilang tadi, tidak ada retraksi dan juga tidak ada ketidaksimetrisan. Tapi saya melihat bahwa frekuensi napas Bapak itu agak sedikit terengah-engah atau sedikit lebih cepat dari biasanya. Kemudian saya akan melakukan palpasi, yaitu saya akan menekan beberapa titik pada dinding dada Bapak. Jadi Bapak ketika Bapak rasakan nyeri, Bapak bisa bilang Bapak nggih. Permisi Bapak ya, saya mulai. Apakah nyeri Bapak? Nyeri? Nyeri Bapak? Tidak. Tidak nyeri Bapak nggih? Baik, karena Bapak tidak rasakan nyeri pada saat saya palpasi dan tidak ada indikasi nyeri tekan, tidak ada massa dan juga tidak ada patah tulang. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap pengembangan dinding dada. Saya akan meletakkan ibu jari saya pada prosesus xiphoideus di bagian dinding dada anterior Bapak, kemudian jari-jari lainnya itu di sekitaran ICS 5 Bapak nggih. Saya minta Bapak untuk menarik nafas yang dalam. Hembuskan. Baik, dari pengembangan dinding dada yang saya lakukan tadi bahwa tidak ada keterlambatan gerak antara bagian kanan dan bagian kiri dan itu normal Pak G. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Jadi sama seperti yang tadi, saya minta Bapak untuk mengucapkan 99 ketika saya tempelkan tangan saya. Saya mulai Bapak ya. 99 Baik, terima kasih Bapak. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan fremitus taktil bahwa terdengar lebih jelas di bagian kanan dan dia menghilang itu di atas precordium dan di bawah diafragma. Jadi hal itu masih normal Bapak G. Kemudian saya akan melakukan perkusi, itu sama pengetukan pada dinding dada Bapak di beberapa titik. Jadi mohon Bapak tetap rileks karena memang agak terasa sedikit tidak nyaman Bapak G. Saya mulai Bapak ya.
Bapak, setelah saya lakukan perkusi bahwa tidak ada perbedaan antara di bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru jantung Bapak. Saya mulai dari linea sternalis sinistra di bagian kiri dan sampai bertemu perubahan suaranya Pak. Nih, saya mulai Bapak ya. Baik Bapak, saya temukan perubahan suaranya dan ini itu ada pada ICS ketiga Bapak G, dimana sebenarnya batas paru jantung yang normal itu pada ICS 3 dan ICS 5. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan hepar dimulai dari linea mid clavicula di bagian dextra. Saya mulai Bapak ya. Saya temukan perubahan suaranya di sebelah sini, berarti kira-kira batas antara paru dan hati Bapak itu di sebelah sini Bapak G. Selanjutnya, saya akan melakukan pendengaran atau auskultasi pada bagian ini nada Bapak untuk mendengar suara napas dasar dan suara napas tambahan jika ada Bapak G. Jadi ketika saya tempelkan membran stetoskop, saya minta Bapak untuk menarik nafas dalam. Saya mulai. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Tarik nafas. 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 Hembuskan. Lagi sekali Bapak, tarik nafas. Hembuskan. Baik Bapak, jadi setelah saya dengarkan suara napas dasar Bapak itu intensitas dan frekuensinya itu lebih lebih cepat daripada biasanya, tetapi nadanya itu vesikular dan tidak ada pernafasan yang memanjang ataupun memendek. Tapi saya mendengarkan ada suara tambahan yaitu suara ronki. Maka dari itu saya akan melanjutkan ke pemeriksaan transmisi di beberapa titik. Jadi ketika saya menempelkan membran stetoskop, saya minta Bapak untuk mengucapkan 99, kemudian E, dan membisikkan 99 Bapak ya. Apakah bisa dimengerti? Saya akan mulai Bapak ya. 99 E, bisikkan 99 E 99 dibisikkan 99 E dan bisikkan 99 E dan bisikkan 99. Baik Bapak, ketika saya periksa suara transmisi yaitu bronkofoni, egofoni, dan whisper pectorolog. Jadi yang bronkofoni itu dari Bapak mengucapkan kata 99, yang egofoni dari melafalkan E, dan whisper itu dari Bapak membisikkan kata 99. Jadi sudah saya dapatkan hasilnya dan pemeriksaan fisiknya sudah selesai Bapak G. Jadi Bapak bisa mengenakan pakaiannya kembali dan bisa duduk ke tempat yang tadi sembari saya melakukan tindakan aseptik Bapak G. Silakan Bapak. Jadi dari
dari pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, bahwa pada dinding dada posterior, dinding dada belakang, dan dinding dada anterior itu saya dapatkan bahwa frekuensi nafas Bapak itu agak sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian saya dengarkan suara ronki, yaitu di sebelah lapangan paru distal kanan, dan juga Bapak bisa lanjutkan ke pemeriksaan laboratorium atau misal dari foto gitu juga bisa USG atau ronsen Bapaknya di bagian rongga toraks Bapak untuk hasil yang lebih pasti lagi. Jadi apakah Bapak ada pertanyaan lain? Ini cukup. Cukup nih. Berarti Bapak sekarang bisa lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya untuk diagnosis yang lebih pasti Bapak. Terima kasih sudah melakukan pemeriksaan Bapak. Semoga lekas sembuh. Sama.